Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya pula memberikan kepada kita berbagai anugerah nikmatnya. Di antara nikmat yang kita dapat hari ini adalah nikmat kesempatan, kemudian nikmat kesehatan. Berapa banyak orang yang diberikan kesempatan, diberikan waktu luang tapi tidak diberikan kesehatan. Dan berapa banyak orang yang diberikan kesehatan tapi tidak diberikan kesempatan. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan, di antaranya salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Maka ini adalah suatu hal yang patut kita syukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, guru terbaik, suri tauladan yang memiliki akhlak paling mulia, sehingga beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan Allah sendiri yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Ia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabatnya yang dengan kesungguhan, ketegaran, ketabahan mereka sehingga Islam sampai ke berbagai dunia. Begitu juga kepada tabi'in yang mereka meriwayatkan, menyampaikan apa-apa yang mereka dengar dari sahabat mereka dengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Darul Barakah yang saya hormati, di sini saya membadalkan Ustadz Afif, beliau tidak bisa hadir, kemudian memerintahkan saya ke sini. Untuk kajian kemarin tidak diberitahu bahwa kalau sekarang itu harusnya fikih, jadi saya bawa kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu artinya raudhah, itu taman. Riyadhus Shalihin artinya taman-taman orang yang soleh. Mudah-mudahan kita ya meskipun belum soleh digolongkan dan senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Karena di dalam Al-Quran setiap kali disebutkan alladzina amanu, biasanya setelahnya wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya setiap orang yang beriman berarti harus beramal soleh, dan amal soleh tidak cukup jika dilakukan tanpa adanya iman. Dunia adalah tempat ujian, bahkan dikatakan penjara bagi orang Islam, bagi orang mukmin. Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia adalah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan hidup untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Kita diciptakan di dunia ya ini untuk diuji. Mana di antara kita yang baik amalnya, mana di antara kita yang kurang baik atau buruk amalnya. Setelah nanti dunia ini akan dihancurkan,
amal-amalan akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Jika ada pertanyaan, kalau Allah mau menghancurkan dunia, kenapa Allah menciptakannya? Kenapa ya membuat sesuatu kemudian dirusak lagi? Maka dijawab, ibaratnya dunia ini sebagai panggung dan kita sebagai aktor. Ya kalau pentasnya udah beres, udah selesai, ya panggungnya dibongkar. Begitu juga kita di dunia. Kalau kita sudah selesai, urusan kita sudah selesai, kemudian meninggal dunia, nanti ada saatnya, masanya di mana bumi ini akan dihancurkan. Kiamat akan terjadi. Kita masuk ke babu iyadatil maridi wa tasyyi'il mayyit. Bab menjenguk orang yang sakit dan mengiringi jenazah atau mengiringi mayit. Di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah al-marid, sakit. Sebelum kita diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit, maka bagaimana sikap kita ketika kita dalam kondisi tersebut? Kita kondisi sakit. Nabi yang paling terkenal atau yang ceritanya dikisahkan tentang ketabahan beliau dalam sakitnya adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang seperti mereka, orang yang kesolehannya seperti mereka, amalnya seperti mereka, maka ujiannya pun akan berat. Nabi Ayub alaihi salam, beliau merupakan sosok nabi yang tampan rupawan, sosok nabi yang dermawan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan sakit yang berkepanjangan. Bahkan dikatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sakit beliau itu sekitar 18 tahun. 18 tahun, bukan waktu yang sedikit, 18 tahun. Berarti kalau misalkan saya diuji sakit 18 tahun, ya 5 tahun hanya saya sembuh, sisanya sakit. 18 tahun beliau sakit dan beliau hanya ditemani oleh istri tercintanya, istri setia, istri tercinta beliau. Juga hanya dikunjungi oleh 2 saudaranya saat pagi dan sore hari. Bahkan kemana-mana pun beliau harus ditemani istrinya. Ke air ditemani istri, ke sini ditemani istri. Istri beliau tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam kecuali ketika istrinya bekerja untuk makan. Istrinya bekerja untuk mereka berdua makan. Pernah suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam hendak buang hajat, istrinya saat itu tidak ada. Kemudian dia pergi sendiri. Setelah pergi, masih dalam kondisi sakit seperti itu. Di situ ada kata firman Allah Ta'ala, hentakkanlah kakimu ke bumi. Sebagai Nabi Allah, kemudian dia taat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihentakkanlah kakinya ke bumi dan membancar air. Kemudian dia mandi dan minum, lalu sembuh. Itulah mukjizat atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit begitu lama, 18 tahun, dengan air yang dihentakkan tadi yang muncul dari bumi, Allah sembuhkan. Begitulah kita dalam berbagai kehidupan. Ya meskipun kita kadang sakit, usaha ke sini, ke rumah sakit ini, ke rumah sakit B, ke rumah sakit C, tapi kita nggak tahu kesembuhan ada di mana. Kesembuhan dengan sebab apa? Intinya semuanya bisa menjadi sebab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Nah setelah sembuh, istrinya datang, dilihat, ya karena dia udah sembuh, jadi istrinya tidak mengenali Nabi Ayub alaihissalam, sehingga bertanya, apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang Allah uji? Kata Nabi Ayub, yaitu saya. Maka betapa bergembiranya istri Nabi Ayub alaihi salam.
Setelah disembuhkan, Allah kembali menunjukkan kekuasaannya. Allah kembali menunjukkan anugerahnya. Di situ Nabi Ayub punya 2 wadah. Satu untuk gandum, satu untuk jawawut. Jawawut itu ya gandum yang belum digiling, artinya masih ada kulitnya. 2 wadah. 2 wadah itu Allah Subhanahu wa taala isi dengan emas. Setelah diisi dengan emas, ternyata Nabi Ayub alaihissalam selain diuji sakit selama 18 tahun, beliau juga diuji dengan meninggalnya anak-anak beliau. Anak-anaknya meninggal, hanya tinggal dengan istrinya, sakit. Nah, setelah disembuhkan, kemudian diberi emas, juga dihidupkan kembali anak-anaknya, bahkan ditambah anak-anaknya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita juga ada masanya sehat, ada masanya sakit. Maka kata Nabi, igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu diantaranya sehat sebelum sakit. Alhamdulillah sekarang kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan orang yang sekarang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Setidaknya ketika sakit kita harus memahami ada 3 hikmah di balik kenapa kita sakit. Pertama, ketika kita tertimpa musibah yang itu diantaranya sakit, adalah bahwa kita pahami, kita yakini bahwa sakit ini merupakan atau untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi sedikit kita melakukan ketaatan. Berapa banyak maksiat yang kita perbuat, tapi sedikit sekali kita taat. Maka betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang kita rasakan, dengan masalah, dengan ujian yang Allah berikan, ternyata tujuan Allah adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Hadisnya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim baik kesusahan, kegelisahan, rasa gundah, atau rasa sakit yang dialaminya, bahkan duri yang menancap ke tubuhnya, duri yang menancap ke kakinya, melainkan dengan itu semua Allah hapuskan dosa dan kesalahannya. Di sini kita melihat betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal sepele, tertancap duri saja itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi orang yang diberikan sakit, bahkan berkepanjangan, ya kita yakini kalau itu menimpa diri kita, oh Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Allah sedang mengampuni kesalahan kita. Itu yang pertama, pengguguran dosa. Yang kedua adalah dengan ujian, dengan sakit, Allah ingin hambanya ini diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya dibanding dengan hamba-hamba yang lain. Jelas beda antara ujian anak SD dengan ujian anak SMP. Begitu juga beda anak SMA dengan anak kuliahan. Dan bagi orang yang ingin naik ke tingkatan SMP, berarti harus lulus ujian pada tingkatan sekolah dasar. Begitu juga bagi orang yang ingin melanjutkan jenjang ke SMA, berarti dia harus menyelesaikan ujian di SMP. Begitu juga hidup. Mungkin ujian yang kita terima, sakit yang kita terima, Allah Subhanahu wa taala punya maksud di situ, yaitu Allah ingin meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banding-bandingkan antara ujian yang kita terima dengan yang orang lain terima.
Jangan sampai kita berpikir, nah hanya batur mah kitu, ngeunah batur mah kitu. Ya karena beda. Mungkin tingkatan iman kita itulah yang menyebabkan ujian tiap orang itu berbeda-beda. Dan sikap kita bagi kalau orang lain yang sakit, ya berarti yang nomor 2, oh mungkin Allah sedang meninggikan derajat kamu. Jangan sampai, oh karena dosa-dosa kamu banyak, Allah menggugurkan dosa-dosa kamu. Tapi itu untuk kita. Kalau yang pertama itu pahami untuk kita. Nanti karena dikhawatirkan kalau ke orang lain, Allah kok menjenguk malah bilang seperti itu. Tapi kalau kepada orang lain kita berikan atau kita sampaikan yang nomor 2, oh Allah itu sedang meninggikan derajat kamu. Kalau menimpa kita, oh Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya karena mungkin banyak sekali dosa saya, jarang sekali saya melakukan ketaatan. Di antaranya yang ketiga, itu yang pertama tadi pengguguran dosa, kemudian yang kedua tadi meninggikan derajat, yang ketiga adalah pahala yang besar. Dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki dalam dirinya kebaikan, maka Allah akan uji dia. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya kebaikan, maka Allah akan uji dia. Dalam setiap ujian, dalam setiap musibah, sakit yang kita rasakan, ada pahala yang besar jika kita mampu bersabar. Jika kita mau bersabar. Pernah suatu ketika seseorang diuji, seorang perempuan anaknya meninggal. Kata Nabi, sabarlah kamu. Apa jawaban wanita itu? Diam, sesungguhnya engkau tidak diuji sebagaimana saya diuji. Nabi pergi, ternyata perempuan itu tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Setelah diberitahu bahwa itu Rasulullah SAW, dia datangi Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, mengatakan bahwa ya mungkin dia itu tidak tahu bahwa itu Rasulullah SAW. Apakah jawaban Nabi? Bahwasanya sabar itu ketika tamparan yang pertama, ketika kejadian yang pertama, nah itu kita harus sabar. Kalau udah berlarut-larut, yaitu namanya pasrah. Tapi kalau ketika musibah menimpa kita dari awal, nah itu kita harus bersabar. Lanjut ke hadisnya, kita belum membaca hadisnya. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil maridi wattiba'il jinazati wa tashmitil 'atisi wa ibraril muqsimi wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ifsya'is salami muttafaqun alaih. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Sekarang sikap kedua, bagaimana jika orang lain yang mendapat musibah, orang lain yang sakit? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu harus menjenguk orang yang sakit. Tadi di sini lafaznya amarona, kita diperintahkan. Asalnya pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Maka bagi setiap muslim yang melihat tetangganya sakit, berarti harus menjenguknya. Tapi para ulama memahami di sini menjenguk orang yang sakit itu fardu kifayah. Artinya ketika sudah dilakukan oleh segelintir orang, ya misalkan ada sebagian orang yang sudah menjenguk, ya berarti sudah gugur kewajibannya. Tapi sebaiknya sebagai kita individu muslim, kita juga harus ikut menjenguknya. Kemudian yang kedua, tiba'il jenazati, mengiring jenazah, wa tashmitil 'atisi, dan menjawab orang yang bersin, wa ibraril muqsimi, menolong orang yang sumpah, wa nasril mazlumi, menolong orang yang dizalimi, wa ijabatid da'i, memenuhi undangan, wa ifsya'is salami, dan menyebarkan salam. Hadis berikutnya juga sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama, raddus salami, menjawab salam. Dalam hal menjawab salam, ini hukumnya wajib. Dan kalau sekelompok orang
Ada orang yang jawab salam, kita bareng-bareng lagi rame-rame, ya berarti jadi fardu kifayah. Bisa dijawab oleh sebagian orang. Kalau orang salam assalamualaikum, maka kita jawabnya lebih waalaikumsalam warahmatullah. Atau tambahan lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu adab dalam salam. Memang ketika kita diberi sesuatu juga usahakan timbal baliknya lebih. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam hal salam saja, kalau orang lain mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya lebih waalaikumsalam, untukmu keselamatan, warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah. 1 dibalas 3. Itu hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Berikutnya wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Dalam menjenguk orang yang sakit, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Ada beberapa etika tata krama yang perlu kita ketahui. Di sini sudah dirangkum 7 adab dalam menjenguk orang yang sakit. Nah, ini selayaknya dan sepatutnya harus kita perhatikan ketika kita hendak menjenguk saudara kita, saudara muslim kita, tetangga kita yang sakit. Pertama, adab-adab menjenguk orang yang sakit itu adalah khifatul jalsah. Khifatul jalsah itu sebentar, tidak terlalu lama. Misalkan kita menjenguk orang di rumah sakit ataupun di rumahnya, usahakan jangan terlalu lama. Ya mungkin dia orang yang sakit bisa jadi merasa risih, bisa jadi dia pengen istirahat, maka adabnya itu sebentar. Ya mungkin beberapa menit saja. Ada pengecualian, ada ya, kecuali kalau misalkan yang sakitnya bilang, kamu di sini aja temenin saya. Nah kalau seperti itu ya silahkan. Tapi adabnya kalau kita menjenguk orang yang sakit, itu jangan terlalu lama. Itu yang pertama, khifatul jalsah. Adab-adab menjenguk orang yang sakit yang pertama itu jangan terlalu lama. Yang kedua, qillatus su'al, tidak perlu banyak tanya. Ya cukup kalau bertanya, tanya keadaannya. Gimana Pak keadaannya? Ya saya masih sakit, kemarin habis operasi. Cukup, jangan terlalu banyak tanya. Bahkan sampai membuat dia jengkel gitu. Pak, sakitnya sakit apa? Kemarin dioperasi di mana? Pak jam berapa? Udah tahu sakit. Ya cukup kita tahu dia itu sakit, doakan. Ya maka rumah sakit, loba tatanya. Jangan sampai nanya-nanya hal-hal yang tidak penting. Pak biayana sabaraha, Pak ini Pak itu. Jangan. Itu yang kedua. Tadi apa yang kedua? Qillatus su'al, jangan banyak yang bertanya. Apalagi bertanya yang tidak ada hubungannya sama penyakit. Pak ai kamari kurban sabaraha kambingna. Lah orang sakit malah ditanya tentang kurban. Sok tara nyambung. Itu adab yang kedua. Bertanya tentang jauh lebih dalam tentang keadaannya saja atau tentang keluarganya aja kurang beradab, apalagi tanya hal-hal yang lain, orang lagi sakit. Yang ketiga, adab yang ketiga nih, adab yang menjenguk orang yang sakit, izharu riqqati, menampakkan, menunjukkan bahwa kita memiliki kasihan, rasa kasih sayang kepada orang yang sakit. Jangan sampai kita menjenguk orang yang sakit, entah di jalan atau bahkan di hadapannya malah cengar-cengir, malah ketawa ketiwi, malah bercanda ini, bercanda itu. Nah itu kurang beradab. Tapi kalau kita menjenguk orang yang sakit, tunjukkan izharu riqqah, oh bahwa kita sedang kasihan, merasa menyayangi dia, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Seperti itu, kita ikut bersedih. Nah karena muslim itu ibaratnya ya satu tubuh, yang satu sakit, yang lainnya ikut sakit. Jika tetangga kita ada yang kena musibah, kena penyakit, ya kita juga ikut merasakan, gitu. Merasakan sedih, merasakan sakit. Itu yang ketiga, poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, ad-du'a bil afiyati. Adab berikutnya adalah mendoakan supaya sehat. Bisa dengan bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan Bapak ini sehat. Bisa dengan bahasa Sunda, ya Allah udah mangkeun Bapak ieu. Bisa dengan bahasa Arab. Nanti doa ada di bab berikutnya tentang doa-doa kepada orang yang sakit.
Yang keberapa tadi Pak? Kelima ya? Kelima. Yang keenam berikutnya, ghaddul basari anil aurati. Menutup penglihatan kita dari aurat. Artinya kita menutup mata kita dari aib-aib yang ada pada orang yang sakit. Kita kan nggak tahu kondisi orang yang sakit itu ya. Kadang, mohon maaf nih, ada yang ya ilernya misalkan kemana, atau kadang tersingkap. Nah itu kita usahakan kalau dalam hal-hal itu kita nggak usah lihat. Jangan sampai lihat malah menceritakannya kepada orang lain. Nah ini yang nggak boleh. Ghaddul basar anil aurah. Ini yang keenam. Kemudian yang berikutnya, indal istidzani la yuqabilul baba. Ketika kita minta izin nih mau pamit, jangan sampai kita langsung membelakangi dia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dikhawatirkan dia tersinggung. Lah kalau kita langsung berpaling, dikhawatirkan dia tersinggung. Oh mungkin badan saya bau. Oh mungkin dikhawatirkan orang yang sakitnya malah tersinggung hatinya. Tapi cara berpamitan yang baik ya kita menghadap kepada orang yang sakit sambil mundur sedikit. Ya Pak, saya pulang terlebih dahulu gitu. Moga Bapak sehat, moga Bapak diberikan ketabahan, semoga Bapak ditinggikan derajatnya. Seperti itu baru pergi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, adab menjenguk orang sakit adalah la yukhawwifu an maradihi. Jangan menakut-nakuti tentang penyakitnya. Ini mah lagi batuk si bapaknya sakit, alah Pak eta mah corona, kamari tatangga abi nya batukna siga bapak gitu seorang anak teh 3 kali gitu teu lila eta mah saminggu dikurabkeun Pak. Tah ulah seperti itu, jangan sampai menakut-nakuti orang yang sakit. Bahkan kata dokter misalkan diponis, ibu keluarganya bilang misalkan, ini si bapak kata dokter sebulan lagi meninggal. Kita jangan malah ngitung, oh sekarang teh tanggal 12, berarti tanggal 12 bulan depan ya Pak. Jangan seperti itu. Tapi kita justru malah motivasi dia, oh, insya Allah Pak, insya Allah sembuh. Itu kan hanya vonis dokter, tapi yang menentukan masalah mati dan hidup itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Bapak yang divonis 1 bulan, ada juga orang lain yang divonis 1 minggu meninggal, sampai sekarang masih hidup. Nah gitu, kasih tasjih, kasih motivasi kepada orang yang sakit. Jangan sampai menakut-nakuti mereka. Ima ke rumah sakit, kata dokter divonis sabulan deui, tambah nu ngajenguk teh kitu malah ngitung-ngitung tanggal. Hari kedua, oh Pak berarti 29 hari lagi. Nu datang deui nu ngajenguk, oh Pak 28. Bahkan jangan sampai ke sabulan, mungkin saminggu oke geus maut karena kepikiran gitu. Karena kepikiran, aduh ieu ngomongin. Nah itu salah satu yang ketujuh tadi, adab menjenguk orang yang sakit adalah la yukhawwifu an maradihi. Jangan menakut-nakuti akan penyakitnya. Meskipun kita tahu nih, bahkan kita dokter, penyakitnya parah pisan kronis, ya kita nggak usah disebutkan gitu. Nah insya Allah Pak sembuh. Kita ambil sikap Nabi SAW. Gimana Nabi SAW ketika menjenguk orang yang sakit? Apa kata Nabi? La ba'sa tahur insya Allah. Kata Nabi, nggak apa-apa, insya Allah baik. Ya, meskipun Nabi tahu misalkan dia itu sakitnya parah, ya sebentar lagi lah meninggal dunia. Tapi apa kata Nabi? La ba'sa tahur insya Allah. Nggak apa-apa, insya Allah baik kok Pak. Begitu juga sikap kita ketika menjenguk orang yang sakit. La ba'sa tahurun insya Allah. Nggak apa-apa, insya Allah baik kok Pak. Seperti itu. Itu 7 adab menjenguk orang yang sakit. Saya ulang supaya kita bisa menghafalnya, supaya kita bisa mengamalkannya. Pertama adalah meringankan atau tidak terlalu lama khifatul jasah, itu yang pertama, sebentar. Yang kedua, tidak banyak bertanya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kita itu kasihan, kita itu memiliki rasa simpati dan empati kepada orang yang sakit. Yang keempat, itu adalah mendoakan kesehatan. Yang kelima adalah menutup aurat, menutup mata dari melihat aurat. Yang keenam, ketika pamit
tidak langsung membalikan badan. Kemudian yang ketujuh, tidak menakut-nakuti tentang sakit yang dia alami. Lanjut ke hadis yang tadi baru, wa'iyadatul marid. Berikutnya wattiba'ul janaizi, dan mengiringi jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui, ya hukumnya fardu kifayah, memandikan, kemudian dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Hak seorang muslim yang harus kita tunaikan seperti ini. Kalau dia masih sakit, ya jenguk. Kalau dia sudah meninggal, ya kita urus. Di antaranya memandikan. Oh, kalau saya nggak bisa memandikan, ya minimal menyolatkan. Oh, menyolatkan juga nggak sempet. Misalkan mengafani dulu, ngafani nggak bisa, ya udah minimal menyolatkan. Menyolatkan nggak sempet, ya iring dia ke kuburan, gitu. Kuburkan. Itu hak muslim yang harus kita tunaikan. Karena kita meninggal juga nanti, ya yang menguburkan, yang memandikan orang lain, maka harus ada timbal balik. Ini bagaimana Islam menjaga hubungan baik antar manusia. Bagaimana kalau sakit kita harus menjenguk. Karena kalau ada apa-apa juga, misalkan kita nih, tetangga kita sakit, kita jenguk. Kalau kita sakit juga nanti minta bantuan pasti ke tetangga. Pasti minta bantuan ke saudara. Maka ini diantara hablum minanas, hubungan baik dengan manusia. Berikutnya wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan. Undangan yang wajib di sini adalah undangan walimah. Dan walimah juga tergantung syarat-syaratnya. Di antaranya ini hanya sekedar di antaranya. Di situ ya tidak ada kemungkaran. Kalau di situ banyak kemungkaran, kita wajib nggak memenuhi undangan walimah? Ya nggak wajib. Terus yang berikutnya di antaranya itu makanannya halal. Kalau nggak halal, ya kita nggak wajib memenuhi undangan tersebut. Berikutnya yang undang muslim. Kalau muslim wajib, kalau non muslim undangan walimah itu nggak wajib. Yang berikutnya lagi tidak membeda-bedakan. Nah, kalau undangan di situ, kalau undangannya membeda-bedakan, ini si kaya aja yang diundang, si miskin enggak. Nah, itu enggak usah dipenuhi undangan seperti itu. Itu 4 diantaranya walimah yang kita tidak perlu penuhi undangan, atau syarat-syarat undangan yang harus kita penuhi. Berikutnya watashmitul atisi, dan menjawab orang yang bersin. Dengan syarat juga yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin kita ucapkan alhamdulillah, dan yang jawab yarhamukallah, yahdikumullah. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan hidayah. Lanjut ke hadis berikutnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati, ya bna adam maridtu falam ta'udni, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat Allah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Ini bukan berarti Allah sakit beneran, karena ada hadis berikutnya, kelanjutannya. Dijawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Bagaimana engkau bisa sakit, bahwasanya engkau adalah pencipta kesembuhan, pencipta sakit, pencipta semuanya. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, bukan itu maksudnya. Ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Kata Allah, bukankah engkau tahu dulu ketika di dunia ada hambaku si fulan, dia sakit, kenapa kamu tidak menjenguknya? Sama saja itu kamu tidak menjenguk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, ama alimta annaka law mudtahu lawajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu bahwasanya saat kamu menjenguk orang yang sakit itu, tadi hambaku yang sakit, bahwa kamu akan mendapatiku, aku berada di sana. Ini maksudnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah ada saat kita menjenguk orang yang sakit. Allah bersama orang yang sakit. Kemudian ditanya lagi, hamba tadi, ya bena Adam, wahai anak Adam,
istat'amtuka falam tut'imni. Saya meminta makan kepadamu, tapi kenapa engkau tidak memberi makan saya? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana saya memberi engkau makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Kata Allah, maksudnya qala ama alimta, bukankah engkau tahu dulu itu annahu istatma'aka abdi fulanun falam tut'imhu. Fulan datang kepadamu meminta makanan, kenapa kamu tidak memberi dia makan? Ditanya lagi nanti di hadis berikutnya, wahai hambaku, wahai ibnu Adam, kenapa engkau tidak memberi aku minum? Itu kata Allah. Wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhan semesta alam, bagaimana aku memberi engkau minum? Bukankah dulu engkau tahu, engkau ingat ada seorang hambaku yang meminta minum kepadamu, kenapa engkau tidak memberinya? Dalam hal membantu orang lain, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat Allah taala. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jika kita ingin ditolong Allah, ya tolong saudara kita, tolong hamba Allah yang lain. Itu makna hadis ini. Bukan berarti Allah makan, bukan berarti Allah minum, tapi ada hamba Allah yang meminta makan, ada hamba Allah yang meminta minum, maka kita sebagai seorang muslim, bahkan jangankan muslim gitu, yang bukan non muslim aja, kita harus berbuat baik gitu. Kalau minta makanan ya kita kasih, kalau kita punya. Minta minuman ya kita kasih. Berbicara tadi tentang masalah menjenguk orang yang sakit, kita belum sampai kepada doa-doanya. Nah, bagaimana? Sekarang kita langsung saja ke babu ma yud'a bihi lil marid. Apa yang harus dikatakan kepada orang yang sakit atau doa untuk orang yang sakit. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW menjenguk sebagian istri-istri beliau yang sakit, ba'dha ahli, entah satu orang atau dua orang yang sakit. Kemudian beliau usap dengan tangan kanan beliau, dan apa yang beliau doakan? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Itu doanya. Saya ulang doanya, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita menjenguk orang yang sakit, tetangga kita. Di sini Nabi, bahkan istri Nabi SAW, Nabi usap, kemudian Nabi doakan, Allahumma rabban nasi, wahai Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah gangguan ini, washfi, dan sembuhkanlah, anta syafi, engkau maha penyembuh, la shifa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqaman, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Sambil diusap, doakan dengan doa tersebut. Atau ada lagi nih doa yang lebih pendek dari itu. Misalkan yang tadi mah panjang teuing ngapalna. Ini ada doa yang pendek. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala a'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma shfi Sa'dan Allahumma shfi Sa'dan Allahumma shfi Sa'dan. Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku ketika aku sakit. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma shfi Sa'dan Allahumma shfi Sa'dan Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Ini doa yang pendek. Misalkan yang tadi panjang, yaudah ya, yang ini aja. Tinggal Allahumma shfi, kemudian disebutkan namanya. Misalkan Bapak Burhan misalkan, atau Bapak Edi lah.
kita ngejenguk yang sakit Bapak Edi, maka doa kita Allahumma shfi Bapak Edi, Allahumma shfi Bapak Edi, Allahumma shfi Bapak Edi. Gampang, cuman Allahumma shfi kemudian sebutkan namanya, disebutkan 3 kali. Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan kembali, kita sebagai muslim hendaknya menunaikan hak-hak muslim yang lain. Setidaknya tadi ada 5 perkara hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Kemudian diantaranya banyak orang yang sakit, kita udah bahas tentang adab-adabnya dan doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathira wa anta alimun biha wa khabir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shfi mardana, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shafiya illa ant shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian. Muhammad bila banyak kekurangan untuk sekarang ini kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.